Oke, kali ini kita akan ngebahas terkait dengan targeting gitu. Nah, targeting ini kemarin kalau misalnya kalian ingat ya, pas waktu di sesi sebelum UAS, itu sebenarnya kita kan udah ngebahas, nah ada segmenting and positioning gitu. Yang saya di sana juga bilang gitu loh, targetingnya di mana kok nggak ada gitu kan. Targetingnya apakah nggak dibahas? Ternyata kan di sana sebenarnya juga dibahas gitu ya, targetingnya juga dibahas karena agak susah ngomong STP tanpa salah satu dari mereka gitu ya. Kalau salah satu hilang tuh kayaknya nggak selesai gitu, belum tuntas gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong STP tanpa S justru nggak bisa gitu ya, karena S harus dilakukan lebih dulu segmentasinya. Nah baru nanti setelah itu clear, dan ada satu hal lagi gitu ya, satu hal lagi yang nanti akan kita lihat di framework-nya sekali lagi, yang itu jadi elemen penting dari targeting gitu. Dan itu adalah, semoga kalian masih ingat ya, dan itu adalah competitive advantage gitu. Nah, kita buka lagi nih. Ini harus selalu kita buka ya. Harus selalu ingat. Kalau kemarin kita ngomong segmentasi, segmentasi itu nggak perlu ngelihat competitive advantage gitu. Segmentasi itu ya udah, kita lihat aja market yang ada di luar, eksternal ya, yang ada di luar kita itu kayak gimana. Oh, ternyata di luar itu marketnya itu diisi oleh banyak segmen gitu ya. Ada behavior yang berbeda-beda banget untuk menggunakan sebuah line up, sebuah produk gitu misalnya. Let's say sebuah handphone gitu ya, sebuah handphone. Kita bisa melihat sebuah handphone, padahal kita ngomongin cuma satu jenis produk gitu ya, handphone gitu. Tapi ternyata di dalamnya segmennya itu banyak banget gitu ya. That's why kita akhirnya ngerti di handphone gitu ya, itu produk line up-nya sendiri itu berlapis banget. Mungkin yang paling gampang jadi contoh itu adalah brand kayak Samsung ya. Samsung itu punya punya produk yang harganya 1 jutaan. Saya bahkan punya ya handphone Samsung harga 1 juta kalau nggak salah waktu itu beli gitu ya. Dan ada handphone Samsung yang harganya belasan juta juga gitu ya, yang itu saya nggak punya. Jadi ada banyak sekali level, ada banyak sekali tipe, varian, dan jenis handphone yang ada di sana gitu. Dan tentu itu untuk nge-serve market yang berbeda-beda gitu ya. Marketnya yang orang-orang yang beli S3 akan sangat-sangat kecil, segmen itu akan ngebeli handphone yang harganya 1 juta. Dan begitu juga sebaliknya gitu ya. Kalau orang yang handphonenya biasanya 1 juta harganya gitu ya, mau beli S something gitu ya, S3, S4 atau S berapapun nanti di line up-nya Samsung bakal mungkin bukan levelnya dia gitu ya. Kalaupun dia harus upgrade, mungkin ya upgrade di level yang di atasnya dulu deh gitu ya, di A something atau mungkin M something dan lain sebagainya. Yang mungkin harganya 2 juta, 3 juta, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang kita bisa lihat di pasar gitu ya. Itu yang kita bisa lihat di segmentasi kemarin gitu. Bahwa di luar sana itu banyak banget. Kita bisa bagi pasar, kita bisa bagi customer kita itu di banyak kategori gitu ya, di banyak segmen gitu. Itu yang kita sebut dengan segmen. Nah, sekali lagi tadi yang seperti saya sebut, di segmentasi kita nggak perlu untuk ngukur competitive advantage kita gitu ya. Kita cukup ngerti aja di sana itu ada siapa aja sih, di market itu ada orang kebutuhannya apa aja sih gitu ya. Apakah cuma satu gitu ya, single segment misalnya. Ada satu produk yang single segment gitu ya, which is biasanya itu juga ditempatin oleh single provider juga gitu ya. Contohnya apa? Contohnya PLN gitu ya. Jadi ya di sana PLN itu kalau misalnya kita lihat secara general ya, ya mungkin cuma orang butuh listrik gitu ya. Tapi bahkan di hal yang seperti itu pun, kalau kita misalnya telisik lebih dalam, telisik lagi ke PLN-nya, ternyata segmen itu masih exist gitu ya di sana ya. PLN tuh ngebagi daya, kita bisa ngelihat ya, PLN tuh ngebagi daya. Kita bisa ngelihat daya di rumah kita 1.300 atau 2.000 something, atau 6.600, 6.600 ke atas, dan terus-terusnya. Itu ngegambarin segmen pasarnya mereka gitu ya. Walaupun kita nggak serta merta bisa ngelihat itu dari luar gitu ya, karena itu kan biasanya nggak kelihatan orang menggunakan listrik berapa segala macam, nggak kelihatan. Atau mungkin air gitu ya, misalnya air PDAM gitu, air PDAM lebih nggak ada perbedaan ya. Saya kira kalau air PDAM nggak ada kasta-kasta as far as I'm concerned ya. Jadi nggak ada pembagian, oh PDAM ini untuk yang kelas sekian, PDAM ini untuk kelas sekian gitu ya.
Jadi cenderung sama aja gitu, tergantung dari penggunaan bulanan seberapa banyak gitu. Mungkin ada perbedaan mungkin antara personal dan bisnis gitu ya, dan industri gitu. Mungkin itu ada. Cuman kalau dari personal mungkin akan sama gitu ya, antara orang yang biasa pakai cuman 10 meter kubik per bulan dengan orang yang pakai 100 meter kubik per bulan, sama, meterannya sama, dan lain sebagainya sama, servisnya juga sama gitu yang diberikan ya. Gitu. Nah, itu yang kita lihat gitu ya Kak, dari segmentasi tadi. Nah, di targeting kita harus ngelihat di sini bedanya. Kalau di targeting, kenapa targeting kemarin juga diposisikan terpisah ya pembahasannya tersendiri di sini, karena emang kita harus ngelihat yang namanya competitive advantage gitu. Siapa kita gitu ya, atau seberapa strong kita dibandingkan dengan competition, dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang ada di luar sana gitu. Jadi target itu, nge-target itu nggak ngasal gitu ya, nggak sekedar tadi nih kita udah ngerti nih, misalnya kita mau bikin produknya yang gampang tadi ya, contohnya ya, yang udah kelihatan banget adalah kita mau jadi produsen HP gitu. Kita mau ngebuat sebuah brand HP dari Indonesia gitu ya. Let's say kita udah ngerti gitu ya, kita udah ngerti bahwa di luar sana kalau kita ngelihat Samsung aja gitu ya, Samsung itu ada tadi, Samsung ada harga 1 juta, ada harga 2 juta, harga 3 juta dan lain sebagainya. Kita bahkan bisa ngelihat ya, kalau misalnya kita nge-search di YouTube itu kelihatan gitu ya. Kelihatan dari trending search-nya kan, HP rekomendasi atau HP terbaik harga 1 jutaan gitu, atau harga 2 jutaan, atau harga 3 jutaan. Bahkan di search-nya YouTube pun itu bisa nunjukin segmen di mana orang itu nyari sebuah produk gitu kan. Nah, dari situ misalnya kita tadi ya, sebuah brand HP gitu ya, kita mau produce sebuah HP, apakah lantas kita langsung bisa nih dengan ngelihat tadi, oke, dari ada HP entry level banget tadi ya yang dipunyai Samsung, entry level banget sampai dengan HP yang super flagship lah. Mungkin flagship di atasnya flagship gitu ya. Jadi udah flagship, udah masih temen fitur segala macam, S plus dan segala macam gitu biasanya kan, atau Pro. Nah, dengan hanya ngelihat itu aja, apakah kita bisa langsung target segmen market tersebut gitu? Jawabannya nggak bisa gitu ya. Nggak bisanya kenapa? Ya, technically bisa ya, mungkin technically bisa. Cuman kalau misalnya kita nggak ngelihat siapa kompetitor kita, ya bisa jadi nggak lama ya. Umur kita nggak lama gitu. Contohnya tadi misalnya kita flagship itu kayaknya menarik banget pasarnya gitu ya. Orang banyak beli sekarang flagship itu. Orang Indonesia itu bisa beli flagship gitu ya. Entah belinya cash atau kredit dan segala macam. Cuman orang beli flagship itu banyak banget. Kenapa sih kita nggak produce HP flagship aja gitu kan? HP yang harganya belasan juta gitu. Kita untungnya kayaknya juga banyak gitu. Mungkin cost kita di bawah 10 juta, tapi kita bisa jual harga misalnya let's say 13 juta. Oh, untuk kita untuk satu HP itu jutaan gitu ya. Banyak gitu. Dibandingkan jual HP harga 1 jutaan. Nah, tapi once again kan kita harus lihat tadi ya, kompetisi di sana itu siapa gitu ya. Siapa yang main di sana udahan. Oh yes, ada Samsung gitu ya. Kalau orang nggak milih Samsung, mungkin milih brand lain ya, milih Apple misalnya, iPhone gitu ya. Untuk harga belasan juta ya, saya nggak ngerti brand lain yang harga belasan juta tuh apa ya, nggak ngerti. Nggak terlalu ini tentang HP yang high end ya, karena emang bukan segmen saya juga ada di sana gitu. Jadi nggak bisa kita hanya dengan ngomong bahwa oke, kayaknya bakal untuk banyak kalau kita bakal jualan HP harganya belasan juta. Ya udah kita masuk aja di segmen itu. Hanya mentah-mentah seperti itu nggak bisa gitu ya, karena kita bakal dihajar sama kompetitor yang udah ada, which is si Samsung, iPhone, dan mungkin brand-brand lain yang ada gitu ya. Nah, itulah kenapa di targeting ini jadi penekanan banget ya. Jadi penekanan banget kenapa harus ada competitive advantage, itu jadi pertimbangan gitu di sini. Jadi pertimbangan untuk kita ngeset targeting. Jadi targeting ini juga adalah pertemuan antara segmentasi tadi, kalau segmennya udah jelas, dengan competitive advantage kita, dengan keunggulan kita di tengah-tengah kompetisi. Itu harus udah ketemu dua-duanya. Baru kita bisa target yang pas gitu ya. Nah, caranya kayak gimana untuk bisa analisis kira-kira yang mana yang tepat dong kalau kayak gitu ya. Nah, nanti akan kita run through ya nanti di beberapa slide berikutnya. Gitu kira-kira ya. Nah, kemarin mungkin kita juga udah pernah ngebahas bahwa competitive advantage ini adalah
ini ya, hasil dari analisis kita di competitors dengan company gitu ya. Artinya competitive advantage ini keunggulan kita yang harus digaris bawah ya, keunggulan kita yang ketika dibandingkan dengan competition gitu, ketika dibandingkan dengan pesaing-pesaing kita gitu. Jadi nggak bisa kita cuma ngerasa unggul aja tanpa dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Oh kita paling bagus, pokoknya di keuangan kita itu bagus banget gitu ya dibandingkan dengan aspek-aspek yang lain di perusahaan kita gitu. Nah tapi kan kita belum bandingin dengan perusahaan yang lain, dengan kompetitor yang lain, nggak bisa gitu ya. Jadi emang harus di compare dulu. Oke, sampai sini dulu mungkin ini fundamental banget ya. Jadi nggak boleh, makanya framework ini harus selalu saya revise di tiap awal kita masuk sebuah topik biar kita bisa dapat ya, maksudnya strategi itu di sini gitu ya. Strategi itu bukan nanti yang di dalam-dalam doang, tapi justru lebih di sini. Kalau kita paham ini, itu kita bisa ngomong bahwa kita paham marketing strategi gitu ya. Ada yang mau komen, tanya? Silakan. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada. Nah, kita lanjutin ke di sini market attractiveness and competitive position ya. Kayak tadi gitu. Jadi ada di sini dua hal utama, dua istilah utama yang kalau kita mau ngelakuin targeting itu yang harus kita consider ya, yaitu adalah market attractiveness. Seberapa oke, sebuah segmen itu bakal ngasih keuntungan buat kita, baik dalam short term ataupun long term boleh ya, tergantung dari perspektif kita, terserah. Dan juga competitive position yang kita punya gitu. Jadi seberapa strong kita juga dibandingkan dengan perusahaan lain gitu. Nah maka di sini kalau misalnya market attractiveness-nya itu bagus, jadi sebenarnya wah kalau kayak tadi ya yang saya bilang ya, kalau di HP high end itu kita ngelihat bahwa oh di sana kita bisa ngerap untung banyak gitu ya, karena sebenarnya yang dijual di sana itu bukan cuma teknologinya tapi juga image gitu ya. Image itu yang harganya ternyata mahal gitu ya. Kita bisa nambah margin cukup banyak dari harga asli HP-nya gitu ya. Mungkin kalau kalian pernah ngelihat berita bahwa harganya iPhone itu basically cuman berapa gitu ya, nggak mahal-mahal amat gitu, tapi dijualnya mahal gitu ya. Karena emang ada value berupa image tadi ya yang dia punya gitu. Nah, misalnya kita udah bisa melihat itu gitu ya. Oh, bahwa marketnya HP high-end, HP flagship itu bagus, tinggi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, apakah kita bisa strong di sana gitu, berhadapan head to head sama si iPhone, si Samsung dan lain sebagainya. Kalau itu weak, kalau itu lemah, maka di sini istilahnya adalah illusion business atau halu ya. Jadi cuman ngayal doang gitu. Jadi kita ngelihat iya bagus, iya keren emang bisa jualan kayak gitu ya. Cuman kita nggak bisa ke sana gitu. Ternyata kita nggak punya resource yang besar gitu ya, atau nggak punya brand yang bagus dan lain sebagainya untuk bisa penetrasi ke pasar itu gitu. Atau mungkin yang lebih advance lagi misalnya, oh kita ngerti sekarang kendaraan listrik itu mulai dipilih, mulai disukain gitu ya. Stasiun pengisian listrik juga ada di mana-mana sekarang di Indonesia udah mulai banyak, bahkan di Solo juga ada gitu ya. Nah, maka kayaknya kendaraan listrik itu jadi atraktif deh gitu. Nah, apakah kita akhirnya di sini bisa ngebuat kendaraan listrik tersebut gitu ya? Kalau kita bisa buat, itu seberapa kita bisa kompetisi dengan brand-brand yang udah ada gitu ya. Kita udah bisa ngelihat sekarang brand motor listrik itu kan banyak di Indonesia, kayak misalnya ada VR gitu ya, VR Q1 dan lain sebagainya yang dipakai sama si Grab ya, kalau kalian mungkin aware gitu ya, itu mulai banyak gitu. Dan United kemarin juga mulai buat, kemudian Polytron baru-baru aja itu juga mau masuk ke situ juga gitu ya, entah produk yang udah ada atau kemarin masih prototype, tapi udah mulai masuk ke sana gitu ya. Nah, mereka kan pasti memperhitungkan tuh seberapa mereka strong bakal ada di sana. Apakah dengan masuk ke pasar ini lebih awal dibandingkan dengan brand-brand besar itu bakal ngasih mereka competitive position yang lebih baik gitu ya. Apakah nanti konsumen mempersepsikan, oh kan VR ini udah yang pertama gitu ya di Indonesia, brand lokal yang pertama yang ngebuat
motor listrik dan udah mulai memasarkan, atau si Gesit ya, Gesit yang sekolah vokasi juga punya. Nah, apakah konsumen akan persepsikan seperti itu? Atau nanti ketika misalnya Honda dan Yamaha ya, which is sekarang adalah brand terbesar di Indonesia untuk kendaraan roda 2 gitu ya, ketika mereka launch produk mereka yang berbasis listrik, dan itu skemanya nggak kayak sekarang ya, yang kayak sekarang kan skemanya yang kayak Honda itu kan masih corporate lease ya, artinya cuma disewakan untuk perusahaan doang gitu. Nah, kalau someday itu bakal jadi mass product kayak VR dan lain sebagainya, atau mocin motor Cina yang lain ya, motor listrik Cina yang lain gitu kan, apakah brand-brand tadi itu bakal bisa ngerusak pasar yang sekarang mulai kebentuk nih oleh VR dan lain sebagainya tadi. Nah, itu yang harus dipertimbangkan banget oleh brand-brand yang baru tadi ya, baru masuk di segmen motor listrik gitu. Jadi itu yang disebut dengan competitive positioning di sini gitu. Jadi Honda dan Yamaha pasti udah mereka ketika sekarang belum mengintroduce produknya pun sebenarnya mereka juga pasti sudah memperhitungkan ya seberapa baik performa mereka ketika mereka menjual kendaraan yang non listrik saat ini gitu ya. Seberapa baik untuk sampai dengan beberapa tahun ke depan gitu ya. Baru mereka akan mau untuk nge-replace dengan motor listriknya. Gitu. Jadi mereka nggak keburu-buru untuk melakukan hal itu, dan saya juga yakin bahwa mereka percaya bahwa mereka punya competitive positioning yang besar ya, dan mereka juga pede dengan hal tersebut gitu. Jadi mereka udah biarin aja motor-motor yang lain ini ngebuat motor listrik dan segala macam, ya nanti mereka launch, orang tuh bakal kalau udah suka sama Yamaha, suka sama Honda ya belinya tetap Yamaha sama Honda ya, nggak pindah ke VR, Polytron dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud di sini ya. Jadi kita harus ngerti competitive positioning. Jadi kompetitifnya itu tadi yang jadi kata kuncinya. Gitu. Nah, kemudian terkait targeting di sini sebenarnya cuma ngejelasin dari dua hal yang ada di sebelumnya tadi ya, terkait dengan attractiveness ini dan kemudian terkait dengan competitive positioning-nya. Jadi yang jadi pertanyaan di sini sebenarnya gimana cara kita itu untuk ngedefine market kita. Sebenarnya scope-nya kayak gimana, di dalamnya kayak gimana, dan siapa aja yang di sana gitu ya. Dan yang kedua, segmentasi dari market tersebut kayak gimana. Kita ngebagi-baginya itu kayak gimana customer group-nya. Which is itu harusnya itu udah selesai ketika kemarin ya, ketika dianalisis segmentasi produknya. Kemudian yang berikutnya tadi, seberapa atraktif alternatif market segments gitu ya. Kita harus ngelihat market-market yang ada di sana tadi, segmen-segmennya itu seberapa atraktif, mana yang lebih atraktif daripada yang lain gitu ya. Jadi di antara banyak segmen pasar handphone tadi itu, dari low end ya, entry level, sampai dengan yang paling atas, yang very very advanced, sophisticated, flagship dan lain sebagainya. Mana yang kira-kira paling bisa ngasih keuntungan buat kita, baik in short term atau di long run gitu. Dan the last one is how strong a competitive positioning ya. Jadi kita harus ngerti siapa kita dan di mana kita di pasar yang di segmen tersebut gitu ya. Nah, di sini kita juga diintroduce dengan yang namanya produk customer matrix ya. Which is ini sebenarnya cuma gambaran visual dari penjelasan yang tadi ada di sini gitu ya. Jadi product and services di sini itu lebih ngegambarin ya produk dan layanan apa yang sebenarnya ada di pasar gitu ya. Jadi yang ada di pasar itu layanannya apa aja gitu. Di market itu ada produk atau layanan apa aja nih gitu ya. Jadi misalnya nih, kalau contohnya yang gampang mungkin ya. Misalnya kalau misalnya di dunia perbankan, let's say gitu ya, di dunia finance gitu. Di finance itu marketnya mereka itu ada produk atau services apa aja gitu. Nah, di bank kan banyak ya. Bank itu ada jasanya, ada penyimpanan, ada penyimpanan, iya benar, penyimpanan, kemudian peminjaman, kemudian safe deposit box, kemudian lain-lain lah ya, kredit dan segala macam itu termasuk di peminjaman tadi gitu ya. Dan bahkan kayak di peminjaman tadi yang untuk kredit itu masih di breakdown lagi menjadi banyak yang lain ya, lending itu gitu ya. Mulai dari consumer lending gitu ya, kayak misalnya orang yang cuma beli buat
buat keperluan sehari-hari atau mungkin untuk pembelian aset itu juga beda gitu. Skemanya mereka juga beda dan lain sebagainya. Dan kita juga ngerti customer-nya siapa di segmen mana gitu ya. Kita ngebagi segmennya itu berapa banyak di sini. Jadi kotak-kotaknya di sini itu sebenarnya kita yang buat ya. Jadi nggak harus kalau di sini 6 dikalikan dengan 7 kalau di sini kan. Nggak selalu 6 dikali 7. Cuman ini biasanya maksimum gitu ya, 6 kali 7 gitu kan. Jadi customer-nya berapa banyak gitu. Nah, kira-kira di customer mana aja nih? Customer di segmen mana aja yang ngebeli produk tersebut gitu. Jadi ini cuman gambar kotak-kotak gitu ya. Oh, kalau yang di sini berarti let's say ini A, B, C, D, E gitu ya. Di produk atau service yang E, itu customer di segmen A itu yang mostly beli produknya atau pakai gitu. Nah, lebih ke situ sih. Ini bagi saya sih nggak banyak ngebantu ya. Nggak banyak ngebantu karena terlalu trivial ya kalau menurut saya, terlalu ya cuman asal karena ada visualisasinya jadi kelihatan gampang gitu ya. Padahal harusnya nggak sesimpel ini gitu. Cuman ini kalau misalnya buat jelasin keluar gitu ya, kalau misalnya buat jelasin untuk for the sake of simplicity, buat ngejelasin bahwa customer-nya itu ada customer ini aja, produknya ada ini aja gitu, maka ini mungkin bisa ngebantu gitu. Cuman kalau analisis kita secara internal, I do not suggest to use that kind of metrics ya. Jadi kalau tadi kan saya sempat nyebut ya, bahwa kalau sebuah market itu atraktif, itu market yang bisa ngasih keuntungan buat kita dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka panjang gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah sekedar masalah keuntungan aja gitu? Enggak ya, banyak faktornya. Jadi keuntungan tadi itu hanya salah satu contoh aja gitu ya, buat simplicity aja gitu ya. Jadi kita ngelihat cuman ya itu untung nggak untung doang gitu ya. Padahal kan banyak nih yang harus dipertimbangkan. Yes, untung gitu ya. Untung misalnya, tapi kita bisa ngelihat nggak life cycle-nya dia itu, produknya itu udah di mana gitu. Kalau dia sekarang udah di produknya, udah di levelnya maturity banget, udah mature ya, udah matang banget produknya, dan siap-siap untuk decline, maka ya kita nggak bisa berharap long term benefit dari sana gitu. Karena ya produknya udah mau nggak dipakai gitu ya. Orang udah mau beralih ke produk yang lain misalnya. Atau produknya butuh di revamp gitu. Itu pun kalau kita mau ngelakuin revamping the product gitu ya. Padahal kita baru mau masuk kan. Nah, itu adalah salah satu contohnya bahwa tadi keuntungan profit itu is not the only criterion ya dalam hal nentuin sebuah market itu attractive or not gitu. Oke, jadi faktor-faktor apa aja sebenarnya yang ada di sini? Nah, itu ada 4 sih kalau dibagi di sini ya, biar gampang ya. Biar gampang itu ada 4. Kalau kalian bisa cek di buku itu masing-masing ada penjelasannya dan panjang-panjang ya. Tapi saya kira nggak perlu untuk berpanjang-panjang di sini gitu. Cuman kita perlu ngerti aja. Once nanti kalau kalian mau ngelakuin targeting sendiri gitu ya, mungkin di perusahaan yang agak kompleks ya. Kalau di bisnis yang nggak terlalu kompleks, sebenarnya nggak perlu yang sekompleks ini juga ya, pertimbangannya gitu ya. Jadi kalau misalnya skalanya besar, resikonya juga besar, maka pertimbangan-pertimbangan ini itu perlu kita lakukan ya. Kalau nggak sih ya nggak ngabis-ngabisin waktu malahan gitu. Nah, di market factors ini ada termasuk di sini size gitu ya, ada growth rate gitu, seberapa kenceng sih, seberapa cepat marketnya itu tumbuh gitu. Dari MOM ya, month on month gitu, atau mungkin year on year dan lain sebagainya gitu. Kita bisa ngelihat di sana growth rate-nya seberapa kenceng gitu marketnya. Apakah ini termasuk produk yang growth rate-nya tinggi banget gitu ya, tinggi banget karena emang termasuk produk-produk yang hype gitu ya. Produk yang masuk kategori bubble gitu. Masuk kategori produk musiman banget gitu, yang orang pada ngegandrungin produk itu, tapi hanya dalam jangka waktu yang biasanya cukup short gitu ya. Makanya ketika kita ngomong growth rate, di situ kita harus sekalian langsung lihat life cycle stage-nya. Dia ada di mana gitu ya. Kalau kita bisa meyakinkan bahwa growth rate-nya itu gede, bagus gitu ya. Tapi ini masih di awal banget gitu ya. Masih akan banyak berkembangnya ke belakang nanti ya tren ini gitu ya. Nggak akan sangat short gitu. Kita masih bisa berharap nanti ada kenaikan di sana dan maturity-nya juga masih nanti. Kita bakal bisa nge-create atau ngedapetin keuntungan dari situ.
then do it gitu ya. Jadi nggak masalah gitu. Kalau misalnya emang tadi hype-nya itu masih kita bisa utilize gitu ya. Kalau hype-nya itu masih kita bisa tunggangin gitu artinya. Jadi kayak kalau misalnya pernah nggak dari kalian juga ngerti gitu ya, kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan hal-hal kayak gitu banget gitu ya. Kita mungkin ngerti ya, saya nggak tahu kalian, salah satu dari kalian mungkin ada yang pernah terlibat di masuk di market itu gitu ya. Let's say kayak misalnya market bunga-bungaan gitu ya, bunga atau tanaman-tanaman gitu, atau mungkin sebelumnya juga ikan gitu ya. Sebelumnya lagi mungkin juga batu akik dan lain sebagainya gitu. Yang mungkin itu at consumer level ya, nggak ada corporate yang terlibat di sana gitu sebenarnya. Tapi juga nggak tahu kalau di balik itu semua ada korporasi yang terlibat juga nggak ngerti ya. Cuman sejauh yang saya tahu itu ada di consumer level ya, jadi situsi ya. Jadi artinya saya punya something, saya jual gitu ya. Jadi bukan dari korporasi yang besar yang bermain. Nah, cuman kan ada yang berpendapat bahwa ya ngapain sih ikutan di market yang bubble kayak gitu ya. Ngapain ikutan jualan kayak gitu? Itu kan cuman tren-trenan doang gitu ya. Nah, menurut perspektif saya sebagai seorang marketer itu justru sebaliknya kalau menurut saya, justru sebaliknya. Justru orang-orang yang bisa utilize that trend ya, yang bisa masuk ke tren itu dan bisa ngambil keuntungan dari situ, itu adalah orang-orang yang jeli gitu. Jadi orang yang bisa bermain di situ, dia bisa mendapatkan keuntungan dari situ, itu adalah orang yang jeli gitu. Orang yang nggak jeli adalah orang yang masuk ke situ, tapi nanti dia nggak ngedapetin keuntungan gitu ya. Jadi udah koleksi banyak dan segala macam, tapi eventually dia ngerasa bahwa akhirnya dengan market yang sekarang, barang tersebut itu value-nya nggak segede dulu gitu ya. Mungkin kayak batu akik dan lain sebagainya ya. Saat ini mungkin udah nggak begitu valuable dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Let's say tahun 2015 mungkin, kalau nggak salah ya 2015-an gitu ya. Jadi mungkin pas waktu itu masih hype banget gitu ya. Masih orang wah bangga dengan koleksi akiknya dan segala macam. Tapi sekarang ya who talk about akik ya, kayaknya nggak cukup populer sekarang. Nah, itu salah satu yang kita perlu tahu gitu ya. Dan mungkin kalau at the business level kita cukup ngerti di sana juga ada gitu ya. Kayak contohnya adalah produk-produk makanan gitu kan. Produk makanan yang hype gitu di tahun-tahun tertentu gitu ya. Yang di tahun-tahun sebelumnya itu mungkin belum pernah ada gitu. Jadi let's say kayak makanan itu yang kayak banyak banget orang yang sekarang jadi ngebuat gitu ya, kayak ayam geprek gitu ya. Ayam geprek itu kayak di mana-mana ada ayam geprek gitu kan. Padahal dulu beberapa tahun yang lalu juga makanan itu belum hype gitu. Atau sempat hype juga boba, sempat hype juga minuman-minuman yang lain. Saya nggak cukup paham juga dalam hal minuman ya. Saya bukan pembeli minuman berasa-rasa gitu ya. Cuman ya itulah tren gitu ya, itulah life cycle yang kita harus lihat gitu. Kemudian di sini ada predictability, ada price elasticity. Price elasticity masih ingat ya, price elasticity itu seberapa terpengaruh ya, seberapa sebuah demand itu terpengaruh dari perubahan harga gitu. Jadi kalau harganya berubah, kemudian permintaannya juga berubah gitu ya. Artinya ketika harganya naik, maka permintaan jadi turun, maka itu disebut dengan elastis gitu ya. Nah, dan sebaliknya juga gitu ya. Kalau misalnya perubahan harga itu nggak dipengaruhi, nggak mempengaruhi perubahan dari permintaan, itu maka disebut non elastis. Contohnya adalah ya barang-barang kebutuhan pokok gitu ya. Kita bisa melihat kemarin kayak misalnya ini ya, jadi relate sama gambarnya si Wildan gitu ya. Jadi minyak goreng gitu ya yang kemarin ya. Jadi minyak goreng beberapa waktu yang lalu sempat langka dan lain sebagainya, harganya mahal, tapi orang masih nyari ya. Walaupun menurut seorang tokoh nggak perlu dicari gitu ya. Kan direbus aja bisa. Ya, tapi kita bisa ngelihat di pasar gitu ya. Bisa lihat di pasar bahwa masih banyak yang nyari gitu ya. Termasuk keluarga saya juga nyari gitu ya. Saya juga nyariin yang digoreng mana nih di meja makan gitu ya. Ya kan tetap ya pola konsumsi kita kan juga ya terbiasa dengan hal tersebut gitu ya. Itu hal yang udah biasa gitu ya. Apalagi yang biasa makan kerupuk dan yang kriuk-kriuk lainnya pasti
bakal nyariin itu gitu kan. Nah, maka jadi nggak elastis gitu ya, cenderung nggak elastis kalau untuk bahan pokok tuh. Mau harganya berapa, orang juga bakal masih nyari gitu ya. Jadinya yang terjadi adalah kelangkaan produk dan sebagainya. Dan juga bargaining power of buyers gitu ya, seberapa strong buyer-nya, kemudian cyclicality of demand gitu ya, seberapa berputar sebuah tren juga. Kalau kita bisa ngelihat juga tren itu berputar ya, jadi tren itu nggak tahu ya, mungkin karena opsi tren tuh mungkin terbatas ya, opsi tren tuh mungkin terbatas gitu, kayak mungkin jaket-jaket model sekarang gitu ya, entah itu hoodies dan lain sebagainya, itu balik ke mode beberapa puluhan tahun yang lalu dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut di sini cyclicality ya, jadi ya berputar-putarnya. Nah, itu adalah market factors yang harus kita consider gitu ya. Tentu ini nggak terbatas di sini doang, mungkin masih ada yang lain yang perlu kita consider juga. Cuman I think these factors are ini ya, important factors that we have to consider sih. Dan berikutnya adalah economic and psychological factors gitu. Jadi seberapa susah kita untuk masuk ke pasar itu atau untuk keluar dari pasar itu gitu ya. Loh, kenapa kalau untuk keluar dari pasar kok jadi pertanyaan gitu ya, kok jadi pertanyaan gitu. Nah, jangan-jangan kalau misalnya kita udah apa ya, terlalu into sebuah produk gitu ya, dan someday produk itu juga jadi mungkin suatu keharusan gitu ya. Kayak kemarin misalnya contoh lagi ya, kayak minyak goreng tadi gitu ya. Let's say kita adalah produsen minyak goreng kecil gitu kan, sebuah perusahaan kecil, bukan termasuk di antara yang korporasi besar yang kemarin juga melakukan kecurangan dan segala macam itu ya. Nah, let's say kita adalah perusahaan kecil di situ gitu ya, yang kita oleh pemerintah juga nggak boleh ngejual harga berapapun gitu ya, dan kita udah concern di sana, kita juga nggak mungkin exit gitu kan. Nah, makanya nggak ada pilihan gitu ya, kita harus tetap jalan gitu ya, berapapun laba atau mungkin ya nggak laba gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian di sini juga ada bargaining power of suppliers. Ini ya, bargaining ini mirip sama yang di modelnya Porter ya. Kemudian teknologi utilization, seberapa teknologi itu dipakai, seberapa investasi itu dibutuhin juga gitu kan, seberapa banyak investasinya, dan marginnya berapa. Nah, ini tadi yang saya sebut sebagai keuntungan ya. Jadi keuntungan itu sebenarnya seberapa banyak sih yang kita bisa dapat dari nge-serve sebuah segmen gitu. Dan kalau ngomongin margin, tentu itu nggak cukup ya. Kalau kita ngomongin margin kan kita mesti ngomongin yang namanya rasio dewa ya, ROI ya. Jadi ROI harus kita hitung gitu. Jadi ya untungnya banyak gitu ya. Cuman investasinya berapa banyak juga gitu. Jangan-jangan investasinya super besar gitu ya. Sehingga keuntungan yang banyak itu tetap nggak nutup gitu ya. Makanya rasio tadi jadi penting, ROI gitu. Makanya di sini margin is considered. There's also investment required. It's also considered ya. Jadi ada dua hal yang di sini yang harus kita consider. Kemudian yang berikutnya adalah competitive factors gitu. Jadi nah ini yang akhirnya terkait dengan kompetisi ya, yang harus kita consider juga, seberapa intensitasnya ya, seberapa sengitnya sebuah kompetisi itu kita harus melihat. Oh, ternyata di sana yang main udah banyak banget gitu ya. Udah puluhan atau belasan pemain di sana, dan itu udah rame banget gitu ya. Udah ada yang babak belur, udah ada yang jadi pemain utama pasar gitu ya. Jadi market leader di sana itu udah gede banget misalnya. Kita mungkin bisa ngeliat kayak gitu. Kemudian dari quality juga, kemudian dari threat of substitution gitu ya. Jadi apakah nanti barang atau service yang kita buat itu bakal bisa diganti ini sama substitution ya, sama produk-produk baru gitu ya, atau mungkin produk yang sama sekali di luar ekspektasi kita ya, which is produk-produk yang bisa ngedisrupt produk kita gitu. Nah, itu harus kita lihat ya, ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian degree of differentiation, seberapa kita bakal bisa ngebedain, differentiate produk kita di tengah-tengah persaingan gitu. Apakah kita bakal nge-launch produk yang sama aja gitu ya? Dan kalau sama aja pun gimana cara kita jualnya gitu. Nah, makanya biasanya kalau di produk yang sama aja dengan yang di tempat lain gitu ya, yang nggak ada value yang cukup unggul di sana, biasanya yang jadi keunggulan adalah harganya
gitu. Jadi di produk yang komoditi yang nggak ada orang nggak ngelihat brand ya, orang nggak ngelihat siapa yang buat ini produknya siapa, maka yang dilihat satu-satunya dari mereka adalah harga gitu. Dan untuk bisa menangin pasar di situ maka ya harga yang oke gitu ya. Sama kayak Shopee Food dan GoFood gitu ya. Jadi yang kapan yang ngasih diskon yang siapa itu yang bisa jadi differentiate gitu ya. Sama-sama nggak ada diskon gitu ya. Ya udah gitu ya, nggak ada bedanya gitu. Paling beda berapa, beda 1.000 2.000 gitu ya. Sebagai anak kos saya sekarang juga mengalami hal tersebut ya. Jadi sama lah. Dan kemudian business environment factors gitu ya. Ada ini yang lebih gede ya. Ini yang sebenarnya kalau kita ngomong business environment ini kemarin kita juga udah bahas di yang PES analysis ya. PES analysis itu kan yang lebih besar gitu. Jadi kayak misalnya fluktuasi ekonomi, nah ini kan ada ekonomi, ada political gitu ya. Ada regulation, ada environment, social gitu ya, physical ya. Ini PES sih sebenarnya. Cuman teknologinya ada di sini ya. Gitu. Jadi ya itu lagi ya yang kita bahas ketika kita di sini ngelihat sebuah segmen itu atraktif atau enggak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kan kemarin udah dibahas di bagian external factors gitu ya, terkait dengan hal-hal yang ini tadi yang saya sebut PES ini tadi. Kenapa di sini jadi dibahas lagi gitu? Yang dibahas di sini, yang kita analisis di sini adalah yang khusus berpengaruh ke segmen yang kita lagi analisis gitu ya. Contoh gini, kalau misalnya kita nganalisis tadi ya segmen, oke, kita nggak bisa deh kalau misalnya mau ngebuat produk, itu buat produk yang di levelnya HP tadi ya, di HP yang high end gitu. Nggak bisa. Kita bisanya kita bisa buat produk HP yang 1 jutaan, kualitasnya kayak Samsung A01 Core itu misalnya ya, yang very low end gitu ya, yang dipakai aja juga lemot banget. Kita bisa buat kayak gitu yang lebih bagus gitu ya, lebih bagus daripada si Samsung gitu lah, sedikit lebih bagus misalnya ada spek yang kita bisa upgrade di situ. Nah, maka yang kita lihat adalah segmen itu gitu ya, segmen low end dari handphone tadi gitu. Jadi gimana sebenarnya di diri mereka di segmen itu, apakah terpengaruh nih sama harga? Jelas ya, kalau yang di handphone harga 1 juta gitu ya, bisa jadi lebih murah 100.000 orang bakal beli gitu ya HP tadi. Jadi misalnya Samsung nih, misalnya Samsung itu 1.050.000 ya kalau nggak salah dulu saya beli gitu ya. Itu bukan buat HP utama sih ya, itu buat HP admin. Cuman kalau misalnya kita jual, kalau misalnya kita produce HP yang sama, let's say yang sama gitu ya, tapi harganya 950, ada kemungkinan bahwa di sana, tapi kita harus analisis ya, ada kemungkinan di sana bahwa konsumen itu akan milih produk kita. Gitu. Kenapa? Karena mereka terpengaruh sama harganya gitu ya. Karena mereka cukup sensitif sama harga gitu. Ada harga beda, wah 100.000 nih. Itu 10% sendiri ya. 10% bedanya gitu. Beda kan kalau misalnya kita beli iPhone gitu ya, harga berapa sih iPhone? 15 juta gitu ya. 15 juta gitu. Ada 15 juta dijualnya kemarin 15 juta ya. Ada tulisan tuh di misalnya di layang manahan gitu ya. Ada iPhone dijual 15 juta harga spesial. Pas kita datang ke tokonya harganya 15 juta 300.000 misalnya. Udah naik 300.000. Ya orang tetap beli aja gitu ya. Cuman ya 300.000 dibandingkan sama 15 juta. Nggak gitu matters gitu ya. In terms of sensitivity, mereka lebih nggak sensitif gitu ya, orang-orang yang lebih punya duit tadi. Nah, makanya itu yang kita lihat ya, dari masing-masing segmennya yang kita analisis gitu. Jadi bukan marketnya secara keseluruhan. Kalau yang external factor kemarin itu lebih secara keseluruhan marketnya gitu. Jadi marketnya lagi baik nggak sih gitu. Oh lagi ada corona gitu ya. Ya udah nggak usah produce mungkin yang kemarin ya mungkin pas waktu kencang-kencangnya corona gitu kan. Ya nggak usah nge-produce produk yang mungkin atau service ya, yang service yang berhubungan dengan leisure gitu, yang berhubungan dengan seneng-seneng gitu, orang mau vacation dan lain sebagainya. Ya pada tutup gitu ya, masih pada tutup, masih pada nungguin waktu yang tepat nanti untuk buka lagi dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalnya secara umum gitu ya. Maka segmen-segmen yang ada di dalamnya pun, segmen leisure yang ada di dalamnya juga semuanya bakal off gitu ya. Nggak perlu masuk lagi. Kalau di external factor kemarin itu udah nggak oke, udah no ya, udah karena no go analysis ya. Jadi udah no, ya nggak usah dilanjutin gitu ya.
Jadi nggak perlu nanti masuk jangan-jangan kalau di segmen tertentu ya, kalau di leisure itu bisa nih masih kita jualan nih gitu ya. Entah di hotel misalnya, entah di apa namanya restoran di pantai misalnya, cottage dan lain sebagainya masih bisa. Ternyata nggak bisa karena memang the whole market is influenced by COVID-19 gitu kan. Jadi the market is just broken gitu kan waktu itu. Itu ya kira-kira ya. Jadi semoga ngasih gambaran cukup detail ya terkait dengan targeting ini gitu ya. Jadi nggak sekedar targeting itu sekedar langsung milih gitu doang, enggak gitu ya. Banyak hal yang harus di pertimbangkan di sini gitu. Nah, cuman tadi ya sekali lagi balik lagi gitu kan. Seberapa kompleks sebenarnya kita nganalisis market kita itu depend banget dengan seberapa gede risiko yang akan kita bear ya nanti ya, yang akan kita tanggung someday gitu di masa depan gitu. Kalau emang risiko itu buat kita perceive bahwa risikonya kecil, maka ya bisa jadi kita nggak perlu ngelakuin analisis yang terlalu detail gitu ya. Karena risikonya kecil gitu ya. Let's say kayak gini misalnya, Maudi punya uang 100 juta gitu, mau ngebuat sebuah toko thrifting gitu misalnya ya, di toko fisik misalnya, dia buka toko fisik thrifting, dia juga nanti bakal jadi online seller juga gitu ya, dan segala macam lah misalnya. Nah, bagi Maudi mungkin, bagi yang secara umum, bagi kita mungkin 100 juta tuh banyak gitu ya. Banyak, resikonya gede gitu ya. Kita harus ngeliat bener, apa iya nih thrifting itu harus kayak gini gitu ya. Apa iya pasarnya masih oke dan segala macem. Nah, tapi Maudi beda gitu ya misalnya. 100 juta mah easy gitu ya. Nanti kalau misalnya kurang juga bisa top up lagi ke papa gitu ya. Atau mungkin kalau habis tokonya tutup ya nanti buka lagi yang lain gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu. Maudi nggak ngeliat itu sebagai sebuah risiko yang besar. Ya jadi buat Maudi bisa jadi memang nggak perlu untuk ngelakuin analisis yang sedemikian detail gitu ya. Karena tadi tergantung dengan resiko ya, ini faktor resiko. Jadi faktor resiko yang akan kita tanggung itu seberapa besar gitu. Dan persepsi kita terhadap resiko tersebut gitu. Jadi masing-masing orang, masing-masing perusahaan bisa jadi berbeda gitu ya. Seberapa detail untuk ngelakuin ini. Nah, most companies ya yang gede itu mereka udah terstruktur banget gitu ya. Mereka pasti minta kalau mau masuk ngebuat sebuah produk ya harus di research dengan baik dan lain sebagainya. Maka akhirnya faktor-faktor yang banyak di sini ini emang harus kita analisis gitu ya. Beda kalau misalnya kita buat perusahaan kita sendiri gitu ya. Dan kita mau ngebuat produk kita sendiri yang kita udah yakin-yakin juga. Nah, aku jualan aja langsung ada beberapa yang order gitu ya. Ya udah aku jadiin bisnis yang lebih gede aja dan lain sebagainya. Ya udah marketnya udah tervalidasi gitu ya. Tanpa terlalu banyak mikirin masalah apa sih competitive advantage-ku ya dibandingin dengan perusahaan ini ya dianalisis. Enggak gitu ya. Tapi ternyata secara otomatis konsumen itu udah bisa nemuin hal yang berbeda dari produk kita dibandingkan dengan competition gitu ya. Entah itu apa misalnya. Bisa jadi kita nggak tahu ya, bisa jadi kita nggak tahu kenapa orang itu lebih beli produk kita daripada beli produk yang lain gitu. Tapi someday, at some point, we'll see that gitu ya. Kita bakal paham kenapa mereka akhirnya beli produk kita gitu. Atau mungkin early on gitu ya di bisnis kita jalanin, kita juga udah paham, itu juga bisa jadi gitu ya. Oh, kita itu ternyata packagingnya lebih oke. Oh, ternyata kita itu lebih hygienis ya. Jadi udah lebih apa ya, di era COVID misalnya dari packaging segala macam kita tuh menunjukkan bahwa kita peduli banget gitu dengan kesehatan orang gitu ya. Jadi orang milih itunya gitu, bisa jadi gitu ya. Gitu. Tanpa kita analisis dalam-dalam di sini. Padahal kita juga ngerti akhirnya oh yang beli itu ternyata orang-orang berduit gitu ya. Kalau dari profilnya kita bisa melihat oh, orang-orang yang di komplek orang-orang dari komplek perumahan yang mahal gitu ya misalnya. Oh, orang-orang yang banyak beli itu orang-orang dari sana. Dari penampilan mungkin kita juga tahu gitu ya. Dari penampilan orang yang datang gitu kan, dari lifestyle-nya, dari gadgetnya dia dan segala macam. Kita ngerti profilnya dia gitu kan. Oh, oke yang beli itu orang-orang kayak gini gitu. Jadi kita ngerti akhirnya segmen yang kita serve itu siapa tanpa sebelumnya kita menganalisis segmen tersebut gitu ya. So it depends on the need of the organization ya to actually choose which kind of method yang akhirnya harus dipakai
sama organisasi tersebut gitu ya, atau sama entitas tersebut gitu. Jadi nggak boleh kita ngejudge bahwa, nah kok bisa perusahaan ini tuh nggak ngelakuin analisis macam-macam, kok dia bisa sukses gitu kan? Ya banyak faktor gitu ya, banyak faktor gitu. Ada faktor luck ya, which is luck itu sebenarnya kalau secara saintifik juga gabungan dari beberapa faktor yang work sebenarnya behind the scene ya, yang orang nggak ngerti sebenarnya, dan itu dianggap sebagai luck gitu ya. Walaupun dari sisi kalau misalnya spirituality, dari si ya kita mungkin beragama gitu ya, ya emang itu dari Allah, dari Tuhan gitu ya. Jadi emang itu hal yang something yang different, tapi behind the scene itu memang ada faktor-faktor yang sebenarnya udah match. Ya dia pas gitu ya, marketnya pas di waktu yang pas, dia create something yang pas dan it works gitu. That's it gitu. Gitu sih ya. Jadi ini sebenarnya lebih terkait dengan kriteria-kriteria tadi itu. Saya kira yang bagian ini kita skip aja gitu ya. Cuman yang perlu di-highlight sedikit sih yang di sini adalah terkait bahwa ini, the bad news is other factors really are equal gitu ya. Jadi nggak ada sebenarnya faktor-faktor dari sini tadi itu yang selalu akan sama gitu ya di masing-masing segmen gitu. Atau misalnya ya, jadi misalnya di segmen tertentu growth rate dari sebuah produk gitu ya di HP yang apa namanya, yang high end itu bisa jadi lebih tinggi gitu ya. Kemudian dari cyclicality of demand-nya bisa jadi juga semakin tinggi gitu ya. Orang kemungkinan yang pakai HP high end banget gitu ya, yang orang emang HP baru keluar gitu dia beli gitu ya, yang high end, ada kemungkinan bahwa dia akan beli HP yang baru itu lagi di tahun berikutnya ketika ada seri terbaru yang di launch gitu ya. Nah, maka siklusnya lebih sering gitu dibandingkan dengan orang yang beli HP Samsung yang low end banget tadi ya. Mungkin dia nggak akan beli lagi sampai dengan HP-nya rusak ya. Nggak akan berpikir bahwa even ada tipe baru di level itu gitu ya, dia nggak akan beli, bisa jadi karena memang dia nggak, ya dia kebutuhan dia hanya untuk punya HP yang tadi itu. Oke. Nah, ini contoh ya, ini contoh ngasih gambaran bahwa kalau misalnya di Virgin ya, Virgin ini adalah grup ya, grup perusahaan besar gitu ya. Jadi Virgin ini grup dari UK ya, dari Inggris ya, tapi udah beroperasi di mana-mana. Bahkan ada line up mereka yang juga kontroversial tapi juga sophisticated ya. Itu adalah Virgin Galactic ya. Jadi itu adalah salah satu service mereka. Virgin Galactic itu sama sebenarnya kayak ini, leisure juga, cruise ya, tapi ke luar angkasa gitu ya. Itu udah di apa namanya, udah dilakukan ya, studi kelayakan dan lain sebagainya. Pesawatnya juga udah bisa dipakai dan lain sebagainya gitu ya. Mereka udah siap beroperasi banget. Itu Virgin Galactic. Nanti kalian boleh search ya, atau mungkin udah pada tahu gitu. Nah, di sini juga Virgin ini juga punya banyak kapal pesiar ya, punya kapal pesiar yang ini cuman kelihatan kapalnya ya, karena kalau di Zoom mungkin akan banyak gambar yang kurang layak untuk ditampilkan ya, karena Virgin memang ada punya image yang cenderung agak ke sana gitu ya. Jadi agak ke lady dan segala macam gitu. Makanya kalau nge-search nanti hati-hati ya. Semoga hati kalian masih tetap bersih. Jadi di Virgin itu emang ikonnya mereka itu banyak yang ya itulah ikon apa ya, wanita-wanita muda dan lain sebagainya gitu yang mereka juga sering pakai gitu ya sebagai bahan mereka untuk marketing dan juga servisnya mereka sebenarnya gitu. Maksudnya servis ini ya, servis profesional ya. Gitu. Nah, kalau di Virgin itu yang jadi consideration mereka adalah ya mereka berangkat dari sebuah ini ya, dari sebuah notion bahwa mereka ngebuat produk itu adalah produk yang first class tapi harganya business class gitu. Jadi bisnis kelas aja juga masih mahal sebenarnya sih ya gitu. Jadi kalau kita naik pesawat gitu kan ya, kalau kita naik pesawat kan cenderungnya ya, kalau saya sih ya, kalau kalian saya nggak ngerti. Kalau saya kan cenderungnya pakai yang kelas apa ya, kelas ekonomi ya, kelas paling biasa lah ya, kelas paling murah lah gitu. Atau kalau cari tiket juga sort by
the the murce ya, yang paling murah banget lah pokoknya. Jadi itu yang biasa saya lakukan gitu ya. Makanya kelasnya nggak mungkin saya kelas bisnis itu nggak pernah ya, saya naik naik pesawat kelas bisnis itu nggak pernah gitu. Jadi di pesawat kan kita juga tahu ya, pesawat itu ada economy class, kemudian ada business class, yang biasanya kalau di domestic flight ya kayak misalnya Lion Air atau mungkin Citylink dan segala macam, kita ngerti itu business class itu biasanya yang bagian agak depan yang kursinya agak, bukan agak sih, yang lebih oke, dan biasanya ditutup, dipisahkan dengan korden dengan bagian belakangnya dan segala macam, yang ada service yang lebih advance lah ya dibandingkan dengan yang di bagian ekonomi gitu kan. Dan kalau misalnya kita ngelihat yang ini ya long haul ya, pesawat yang terbangnya jauh-jauh, kita bisa ngerti di sana bahwa ada first class namanya. Jadi kelas yang bahkan kayak kamar gitu ya. Jadi kayak ada ruangan tersendiri buat seorang penumpang aja gitu ya. Yang bisa tidur, bisa ngapain-ngapain lah gitu. Ada showernya dan segala macam. Bisa kayak gitu ya. Dan harganya mahal banget gitu ya. Saya bisnis aja nggak pernah, apalagi first class gitu. Nah, kalau notionnya mereka adalah mereka jualan first class tapi at business class gitu ya. Jadi bukan first class at economy class ya. Jadi nggak semurah itu gitu ya. Cuman mereka bisa ngasih something yang apa ya namanya, extremely pleasing service at business class prices gitu. Jadi yang sebenarnya wow gitu ya. Service-nya wow, cuman harganya business class. Gitu sih. Dan honestly itu saya rasain sih ya sebenarnya. Ya ini nggak, kalau yang saya pernah rasain, saya pernah naik namanya Virgin Train gitu. Kalau Virgin Train itu yang saya rasain adalah ya business class at economy class. Jadi emang harganya nggak mahal, harganya oke ya, menurut saya masuk akal. Cuman emang mereka servisnya bagus gitu ya, kayak bisnis class gitu. Kalau di Indonesia itu kayak kita bayarnya kereta ekonomi, tapi naiknya itu naik kelas eksekutif bahkan kalau di kereta Indonesia ya. Kalau bisnisnya di Indonesia kan agak weird ya, kalau menurut saya kereta bisnis tuh nggak begitu in between antara antara itu tadi lah, antara yang eksekutif gitu ya. Karena di Indonesia kan kalau kereta ada ekonomi, ada bisnis, ada apa ya, luxury kalau nggak salah ya, atau priority atau apapun istilahnya itulah ya. Ya mungkin di situ adalah first class gitu. Nah itu sih kalau yang saya rasakan ketika di Virgin Train, itu harganya affordable, tapi the service is great gitu ya. Dan bahkan ada teman saya ketinggalan kereta gitu ya. Bukan ketinggalan kereta, sorry. Ada cancellation gitu ya, karena emang ada rel kereta yang rusak pada waktu itu gitu ya. Dan akhirnya harus diganti dengan kereta besoknya. Itu ya di-serve dengan sangat baik ya. Dibeliin makan, dikasih hotel, dikasih transport ke hotel, dikasih uang saku juga. Dan tiketnya tadi itu di-refund gitu ya. Jadi kayak nggak bayar apapun, justru dapat tambahan benefit gitu ya. Jadi tambahan benefit, jadi lebih lama main 1 hari di London gitu waktu itu. Dan ya itu pleasing banget kan, itu experience yang wow banget gitu ya. Padahal bukan kesalahannya dari Virgin Train banget sebenarnya, ya kesalahan dari relnya kan. Sebenarnya kesalahan itu ada di relnya, bukan di keretanya. Cuman mereka sampai bertanggung jawab sedemikian baik gitu. Nah, makanya yang mereka bawa sebenarnya value-nya adalah produknya harus inovatif gitu ya. Jadi mereka nggak mau kalau produknya itu biasa-biasa aja. Kita bisa ngeliat di sini ya, kapal pesiarnya ini great ya. Ini kapal pesiarnya keren banget sih. Kalau dilihat, walaupun saya nggak ngerti kapal pesiar ya, secara spek teknis gitu ya. Cuman mungkin for your information juga, bahwa saya kerja sekarang adalah di bidang shipping and logistik ya. That's why saya pakai contohnya di sini kapal pesiar. Kemudian mereka juga challenge established authority gitu ya. Jadi apa yang ada sekarang itu mereka pengen disrupt gitu ya. Kemudian berikutnya juga mereka pengen nawarin good value for money gitu ya. Jadi bukan cheap, it doesn't mean their service is cheap, but it more to the better value for money gitu. Artinya dengan ngebayar uang yang sama, mereka dapat value yang lebih oke gitu.
Kemudian yang berikutnya adalah products must be high quality, dan yang terakhir adalah market must be growing gitu ya. Jadi mereka ngerti kalau marketnya bakal naik terus gitu. Termasuk salah satunya di sini adalah cruise di sini ya. Yang mungkin kalau di kita, walaupun kita negara maritim gitu ya, kita bukan marketnya cruise ship kayak gini kan, yang liburan di cruise ship dan segala macam gitu ya. Nah, kalau di luar negeri sih yes gitu ya. Karena ini kan cukup mahal juga ya untuk bisa di sini. Dan kita emang berliburnya di sini banget. Jadi staycation-nya adalah staycation afloat ya. Jadi ngambang di atas air selama beberapa minggu mungkin ya. Saya nggak tahu juga. Nah, yang harus kita consider di sini juga adalah market changes ya. Jadi market changes ini sebenarnya tadi berhubungan banget dengan PLC ya, apa namanya, product life cycle atau service life cycle. Jadi di sana kita harus melihat seberapa produk itu bakal berubah gitu di beberapa waktu ke depan nanti gitu ya. Dan ini juga berhubungan dengan disruption gitu ya. Bisa jadi penggantinya itu adalah bukan dari lini service atau produk atau ya jenis service yang sama banget dengan yang kita punya saat ini gitu. Dulu banget ya. Makanya kan kalau sekarang kayak kaset, CD, dulu ada namanya itu apa ya, Laserdisc ya. Saya yakin kalian nggak tahu itu karena pas saya SD masih ya, tahun 90 something, which is kalian belum lahir. Kita menikmatin konten itu dari situ gitu ya. Kita menikmatin konten itu dari physical storage gitu. Jadi dari kepingan data ya, kepingan CD yang berisi data gitu. Dan untuk nonton sebuah movie itu di zaman saya, bahkan sampai dengan saya mungkin kalian masih ini ya, masih ngikutin ya, itu sampai dengan tahun 2000-an, 2010-an kalau nggak salah, itu masih ngetren ya itu ya, sewa CD dan segala macam gitu. Jadi which is sekarang mungkin udah bergeser gitu ya, orang mungkin sekarang udah pakai yang suka nonton mungkin udah pakai Netflix, yang suka streaming music, podcast dan segala macam mungkin udah pakai Spotify, atau mungkin yang pakai iPhone, pakai iTunes dan lain sebagainya gitu ya, pakai Apple Music dan lain sebagainya. Jadi marketnya udah bergeser gitu ya. Yang kemarin-kemarin jualan VCD gitu ya, nggak tahu saya sekarang sebenarnya seberapa masih profitable ya jualan DVD, jualan VCD itu seberapa masih profitable gitu ya. Karena to be honest, quality-nya kan nggak bisa kita maintain ya, quality-nya nggak bisa kita pastiin gitu kan, karena juga namanya bajakan ya kalau kayak gitu ya. Itu nggak tahu saya sekarang itu masih seberapa profitability-nya masih seberapa gede gitu ya, dibandingkan dengan orang sekarang lebih mudah mengakses konten gitu ya. Karena harga data juga jauh lebih murah sekarang ya daripada dulu-dulu gitu kan. Pas waktu masih baru-baru, internet itu baru gitu ya, kecepatannya masih rendah tapi harganya mahal. Orang untuk ngebeli 1 GB itu udah mahal banget zaman dulu ya. Kalau sekarang malah jualan itu kan paketannya 10 GB, 100 GB dan segala macam. Masih di harga yang kita masih bisa beli gitu, misalnya 100.000, 150.000 misalnya. Nah, itu yang jadi ngubah landscape pasarnya. Persaingannya juga jadinya berubah gitu ya. Yang kemarin jualan kaset, jualan DVD dan segala macam, bahkan tokonya udah saya nggak lihat lagi ya. Toko itu di kota kelahiran saya dulu juga udah nggak ada toko kaset gitu ya. Di Jogja, saya lupa nama tokonya, di dekat Malioboro. Waktu itu saya pernah beli kaset pas waktu saya SMP gitu ya. Sekarang udah nggak ada tokonya kalau nggak salah. Jadi ya udah ganti gitu ya, landscape-nya udah ganti. Jadi pasarnya ganti. Nah, saya udah pernah ceritain, Netflix adalah salah satu brand, atau kalian juga pernah menganalisis ya udah ya. Jadi adalah salah satu brand yang bisa anticipate hal tersebut gitu ya. Jadi mereka adalah persewaan juga, tapi later on mereka transcend their business into digital one gitu. Jadinya sekarang masih bisa exist gitu ya. Walaupun sekarang kita juga ngerti nih kalau di yang digital gitu itu ada mulai penurunan segala macam gitu ya. Yang mungkin mereka masih belum bisa disclose terkait dengan penyebabnya apa dan lain sebagainya. But
kita kan tahu gitu ya ke depan nanti tren ini bakal kemana gitu ya. Tapi mungkin kalau kita tahu dari berita itu udah cukup telat ya bagi seorang bisnismen untuk bisa masuk ke sana gitu. Kalau kita misalnya mau ngebuat service yang kayak Netflix juga, kita nggak bisa rely banget sama yang namanya berita gitu. Karena di berita bisa jadi ya udah selesai gitu ya, masalahnya udah terjadi, udah ada, udah evident, jelas gitu ya. Itu baru dikabarkan kan yang namanya berita kan juga itu ya. Nah, harusnya kita emang proaktif untuk menganalyze tersebut ya kalau kita sebuah company gitu kan. Apakah ada nih disruptor baru yang bakal muncul? Nah, itu kita harus ngeliat banget gitu ya. Makanya perlu namanya market intelligence ya. Apakah kalau misalnya ada nih di tempat kita adanya tren penurunan demand gitu ya. Nah, itu penyebabnya apa? Apakah dari daerah kompetitor kita yang sekarang ada, existing competitors ya, baik itu direct ataupun indirect, atau dari pemain baru yang masuk pasar kita. Nah, itu yang harus kita lihat. Makanya di sini yang jadi contoh adalah yang digital ya, digital Apple, Spotify gitu, dan masih banyak yang lain gitu ya. Walaupun nggak semua yang digital di sini itu bakal sukses gitu. Yang jualan online services itu nggak bakal sukses gitu. Kayak kemarin ada yang di US ya, yang baru disuntik mati, itu adalah salah satu brand besar sebenarnya dari apa namanya, dari kantor berita tertentu gitu ya, namanya CNN kalau nggak salah, CNN Plus gitu ya, yang itu adalah ya kanal digitalnya gitu. Kalau di RCTI kan sama ya, ada RCTI Plus dan lain sebagainya. Nah, itu seberapa mereka tetap eksis gitu ya. RCTI-nya aja kayak gitu kan, ngapain di Plus itu isinya apa sih? Ya saya nggak ngerti ya, saya nggak pernah install, nggak pernah ngecek juga karena saya nggak pernah nonton TV juga gitu ya. Tapi di image saya adalah TV it's not that engaging anymore ya, dibandingkan dengan konten lain yang kita bisa pilih suka-suka kita gitu kan. Ya ngapain harus nonton TV sih kalau kita bisa lihat Netflix gitu kan. Walaupun saya juga nggak subscribe Netflix sih. Kalau misalnya nonton YouTube misalnya, YouTube kan kita suka-suka kita ya. Kita mau nonton apa namanya materi kuliah gitu ya. Atau mungkin mau nonton yang lain suka-suka kita. Itu kan pilihan kita ya. Beda kalau misalnya kita nonton di TV gitu kan. Nah, kalau yang kayak di RCTI tadi, walaupun RCTI itu gabungannya grupnya MNC ya kalau nggak salah ya, ya seberapa oke sih kontennya gitu ya. Atau seberapa ibu-ibu, termasuk ibu saya misalnya ya, mau beralih ke yang digital kayak gitu ya, yang biasa nonton Ikatan Cinta di RCTI ya, kalau nggak salah di RCTI ya, yang biasa nonton di TV, pengen nonton di RCTI Plus gitu ya. Kayaknya enggak deh. Jadi itu yang mungkin kita mungkin bisa pertanyakan sebagai konsumen ya, apakah produk mereka bakal sustain atau enggak. Karena belum tentu yang digital itu juga bakal sustain ya. Belum tentu gitu ya. Bisa jadi mereka nyoba-nyoba doang gitu ya. Mereka nggak bisa analyze market mereka dengan baik. Mereka cuma ngikutin tren gitu masuk ke sana. Ya kayak CNN Plus tadi. Akhirnya ya tutup gitu ya. Fail gitu. Gitu sih. Dan yang berikutnya ini adalah factors affecting business strength gitu ya. Jadi sebenarnya lebih ngelihat seberapa kuat kita ketika dibandingkan dengan kompetitor di luar sana ya di bisnis kita. Jadi di sini 3 hal sih ya yang kita lihat adalah current position kita dibandingkan dengan mereka, relative share yang kita, seberapa share yang kita punya ya, seberapa besar share yang kita punya dari sebuah market. Apakah kita kayak misalnya Honda gitu ya, yang sering jadi contoh dari saya gitu ya, Honda Motor, yang secara market share itu gede banget ya, gede banget gitu. Jadi kayak untuk tumbang dalam waktu dekat itu ya susah kayaknya kalau dari Honda ya, kalau dari brandnya Honda. Sama Yamaha juga cukup gede gitu ya. Artinya bukan brand yang akan dalam waktu dekat bakal digantikan secara masif oleh brand lain gitu, enggak gitu ya. Mereka masih punya posisi yang cukup strong gitu. Makanya tadi saya contohkan, ketika mereka someday ngeluarin sebuah produk motor listrik, laku nggak kira-kira gitu ya. Nah, menurut penilaian saya secara personal gitu ya, personal view saya, kenapa juga mereka nahan produk mereka padahal mereka produknya udah ada, kenapa nggak mereka jual sekarang? Ya, nunggu timing gitu ya, nunggu timing. Jadi ya nanti produk mereka bakal perform kemungkinan ya, karena emang brand mereka yang udah cukup gede, cukup dikenal, cukup dipakai banget, itu udah brand harian banget ya. Kayak nggak mungkin keluar rumah
di jalan raya gitu ya, kita nggak ketemu motor Honda atau Yamaha gitu, kayak nggak mungkin gitu ya. Jadi kayak pasti ketemu gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah economic and technological position ya. Jadi seberapa kita bisa apa ya, menekan cost kita, kemudian seberapa kapasitas produksi kita itu juga bisa kita optimize ya. Jadi seberapa oke produksi kita di sini yang dimaksud ya. Jadi akan ada perusahaan yang di sana mereka bisa utilize their resources in terms of machine misalnya ya, atau mungkin dari SDM-nya dengan cukup efisien. Ada juga perusahaan yang nggak bisa utilize itu dengan cukup efisien. Makanya that will be differentiation ya between those companies gitu. Kemudian dari teknologi juga, yes, it matters ya. Jadi seberapa high tech sebuah perusahaan dan enggak gitu. Nah itu bakal berpengaruh. Apalagi kalau misalnya itu dilakukan dalam skala yang besar gitu. Kita bisa melihat kayak misalnya produsen mobil listrik Tesla gitu ya, gede banget. Tapi juga mereka utilize teknologi dengan sangat-sangat masif ya. Mereka pakai robot untuk assembly mobil dan segala macam, sehingga meminimalisir penggunaan tenaga manusia gitu ya, which is percentage atau rate of error-nya itu jadi lebih kecil gitu ya, dan secara efisiensi juga lebih baik gitu ya, bisa jadi. Kemudian terkait dengan capability profile, nah ini yang pernah kita bahas ya di marketing capabilities gitu, seberapa bagus sih kita itu manajemennya, kemudian marketingnya kita gitu ya, jadi integrasi kita gitu. Jadi lebih ke kita sebagai brandware ya, jadi sebagai brandware-nya kita gitu. Jadi ya, atau software-nya perusahaan kita lah ya. Kalau perusahaan kita tuh bagus, gede, uangnya banyak, kemudian alat-alatnya canggih, nah tapi ternyata manajemennya nggak oke gitu ya, manajemennya itu nggak jelas gitu, kita mau nge-create produk apa nggak jelas misalnya, kita arahnya mau kemana nggak jelas perusahaannya. Jadi produk yang kita keluarin itu jadi nggak masuk buat konsumen yang ada di sini, padahal mereka punya kapasitas yang besar gitu ya. Menurut saya ini adalah salah satunya adalah brand yang mungkin ya saya ngelihat sekarang itu kalau di sisi motor tadi itu yang kurang perform gitu ya, kayak kalau di motor tuh kayak Suzuki gitu. Jadi I don't know why gitu ya, kayak di Suzuki, even di MotoGP mereka mau tarik diri gitu ya, tapi nggak tahu itu kayaknya nggak ada hubungannya. Cuman kalau Suzuki di Indonesia gitu ya, kenapa mereka dalam hal desain mereka desainnya sedikit berbeda ya. Saya bisa lihat sedikit berbeda dari brand-brand yang lain gitu kan. Yamaha is good looking gitu ya, Honda is good looking, but once we talk about Suzuki, it's a bit different. Kalau menurut saya sih different aja sih. Sama kayak mobilnya juga sama ya gitu ya. Jadi apakah hal tersebut yang berpengaruh terhadap performance dari sebuah perusahaan? Bisa jadi gitu ya, bisa jadi gitu ya. Jadi bisa jadi mereka terlalu India sentris gitu ya, which is kalau saya lihat sih desain-desainnya juga berkaca pada Maruti Suzuki yang ada di India sana gitu ya, which is not the same taste ya dengan konsumen di Indonesia gitu. Makanya I don't know gitu ya, produknya Suzuki kayak nggak gitu nggak gitu enchanting ya, nggak gitu apa ya, nggak gitu gampang untuk bisa diterima oleh masyarakat kebanyakan sih. Sepertinya sih kalau menurut saya di sana ya. Padahal there were good products from Suzuki actually. Kayak misalnya Suzuki Swift gitu ya, yang pernah cukup laris pada waktu itu gitu ya, di tahun 2000-an gitu ya, 2000-an, 2010-an lah ya, 2010-an Suzuki Swift laris, banyak yang pakai gitu ya. Kemudian yang baru ini Suzuki Jimny, tapi bagus, tapi mahal ya, karena mahalnya mungkin orang jadi nggak kebeli ya, karena 400 juta juga ya, orang yang di segmen biasa yang nggak bisa beli gitu. Nah itu contoh kayak gitu aja. Kemudian ini target market selection. Nah target market selection ini tadi kita balik ke notion yang pertama gitu ya, bahwa kita ngebandingin dua hal aja sebenarnya.
segmen attractiveness, seberapa sebuah segmen ya, diingat ya, segmen. Jadi per segmen kita ngelihatnya. Seberapa segmen itu atraktif dan seberapa kita itu sebagai sebuah perusahaan itu bisa compete di sana gitu. Jadi competitive advantage kita tuh seberapa strong, itu yang kita bandingin. Jadi cuma 2 itu aja sebenarnya gitu ya. Cuman untuk melihat 2 itu kita harus deep dive ke yang those consideration that we talk above ya. Jadi banyak banget yang harus kita cek di sana sebelum kita masuk sini gitu. Sebelum kita masuk ke 2 hal yang sebenarnya kelihatan simpel di sini. Jadi seberapa atraktif, itu ngitung atraktif itu kayak gimana, ngelihat atraktif itu kayak gimana. Nah tadi ada faktor-faktor yang harus kita consider, walaupun nggak semua. Sama, ketika ngelihat seberapa great, seberapa strong, seberapa durable kita di sebuah competition, kita juga harus ngelihat beberapa faktor yang ada tadi. Nah makanya ketika itu informasi itu kita udah dapat, kita mix gitu ya, kita compare gitu, maka kita bisa ngebuat yang namanya matrix kayak gini ya, target market matrixnya ini. Jadi nih contohnya ya, kalau market segmennya itu atraktif, di sini ya atraktif, kalau yang paling kanan kan lebih atraktif. Kalau segmennya itu atraktif, artinya bisa jadi dia itu keuntungannya di situ gede. Bisa jadi di situ belum ada pesaingnya. Bisa jadi dia itu tadi ya banyak hal yang ada di consideration yang market atraktif. Dan di sini kita juga melihat bahwa kita bakal jadi pemain yang sangat strong di situ. Gitu. Kita punya banyak hal, resources, proses, capabilities dan lain sebagainya yang bisa ngebantu kita untuk win the market. Maka kita bakal ada di posisi yang strong gitu. Nah, kalau kita ngelihat kita ada di posisi yang strong dan market tersebut atraktif, bakal ngasih kita keuntungan yang gede, yaitu bakal jadi target utama kita gitu ya. Ya udah itu aja yang kita masukin gitu ya. Target utama di situ. Makanya di sini sebenarnya prime target gitu ya. Jadi itu yang bakal jadi segmen yang harus kita masukin lebih dulu gitu ya. Karena untung dan kita bakal menang gitu ya. Alasan apa yang membuat kita nggak masuk ke situ gitu ya. Nah itu yang jadi kunci di sini. Nah bagaimana kalau yang itu nggak ada gitu ya. Bagaimana kalau misalnya marketnya itu atraktif sih sebenarnya, tapi di situ itu kita nggak cukup kuat gitu ya. Kita biasa-biasa aja di situ, sama aja kayaknya dengan perusahaan lain gitu ya, dengan komputer-komputer kita, maka dia masih bisa masuk di sini ya, secondary target gitu. Jadi kita masih bisa masuk di situ walaupun itu bukan yang pertama gitu ya, bukan yang pertama. Oke, ini nggak ada, kita nggak bisa masuk di sini. Kita masuk yang di secondary target gitu ya, karena emang kita nggak ngerasa cukup strong di situ. Atau sama, misalnya kondisinya adalah market segmennya itu biasa aja sebenarnya, ya oke lah, ngasih keuntungan lah dan segala macam, cuman yang nggak gede-gede amat, tapi di situ kita ngerasa strong, kita bakal menang di situ, ya masuk juga di situ. Jadi ini masih secondary target ya, dua-duanya ini. Dan sama yang di sini sama tiga-tiganya ya, di sini kita bisa ngelihat sama-sama possibilities. Kalau kondisinya kayak gimana? Kalau misalnya itu atraktif, tapi kita weak di situ. Kita kayaknya nggak bakal dapat banyak deh dari porsi market share, kita bakal kecil deh di situ. Tapi kita bisa masuk situ, bisa gitu ya. Dan marketnya bisa ngasih keuntungan, bisa gitu ya. Cuman kita nggak bakal menang di market itu gitu ya. Bakal kegencet sana sini. Tapi ya masih bisa sih, kita masuk aja masih bisa, masih possible lah buat masuk. Sama ya di sini kayak yang average gitu ya, nggak gitu menguntungkan, tapi kita juga nggak gitu strong juga ya, masih bisa lah gitu ya. Dan juga di sini marketnya unattractive, ya nggak gitu ngasih keuntungan gitu ya, maksudnya ya minim banget, tapi kita di situ strong. Tapi kita bakal menang di situ gitu ya, masih bisa lah. Yang possibilities ini masih bisa ya, artinya kalau kita nggak punya pilihan ya udah masuk di situ gitu ya. Tapi bukan berarti ini disaranin. Jadi yang disaranin adalah yang tadi prime targets dan secondary target ya. Yang ini ya udah kalau kepaksa masuk situ nggak apa-apa. Cuman kalau kita ngelihat kita segmen kita tuh biasa-biasa aja gitu ya, biasa-biasa aja dan di situ kita nggak strong, maka ya udah nggak usah masuk gitu. Kalau kita misalnya masih perusahaan baru masih mau masuk ke sana, ternyata untungnya di sini tuh dikit gitu ya, biasa aja untungnya gitu ya. Dan kita tuh udah di situ tuh udah ada yang main gitu ya, udah ada mafianya misalnya gitu ya, mafia B2B misalnya.
market yang B2B. Udah ada supplier khusus yang ada di sana. Kita untuk masuk ke situ itu susah. Ya udah, nggak usah masuk gitu ya, jangan masuk. Sama kayak di sini, kalau misalnya marketnya unattractive, kemudian kita juga average aja sama, avoid. Apalagi yang ini ya, udah unattractive gitu ya, kita juga weak gitu ya, ngapain gitu ya. Ini mau sedekah atau gimana gitu kan, nggak usah. Jadi jangan lakukan yang strongly avoid sama avoid ini gitu. Jadi ini adalah penilaian terakhir ya, penilaian terakhir dari targeting tadi itu. Ketika marketnya atraktif, ketika di situ kita juga strong, maka itu yang kita target pertama kali. Gitu ya. Jadi proses dari targeting itu ternyata nggak sesimpel yang kita biasa omongin di manajemen pemasaran pengantar ya, yang cuman STP, that's it gitu ya. Oh, kita segmen aja, kemudian kita target gitu. Nggak segampang itu untuk target sebuah segmen gitu ya. Nah, kalau yang ini sebenarnya terkait dengan spektrum ya, seberapa luas sebenarnya kita mau target sebuah pasar sih gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di situ mau mau masuk ke semua segmen gitu ya. Jadi ada semua produk kita masukin di situ, ada namanya undifferentiated marketing ya, atau juga ada yang nyebutnya adalah total market coverage ya, atau TMC gitu. Jadi udah dimasukin semuanya. Jadi satu produk itu bisa over the whole market gitu. Jadi satu produk untuk semua market gitu. Jadi ya produknya ini gitu ya, tapi ini juga bisa dibeli oleh market yang manapun gitu. Contohnya apa? Contohnya mungkin banyak ya, kita bisa lihat di pasaran gitu kan. Contohnya adalah kayak Aqua gitu ya, mungkin saya pernah jadi contoh juga gitu kan. Kayak Aqua gitu, mau orangnya marketnya yang premium atau non premium gitu ya, ada kecenderungan ya mereka yang beli Aqua gitu ya, atau mungkin brand lainnya juga ya sama ya gitu ya. Jadi mereka lebih ke situ. Walaupun sekarang kalau misalnya ada yang udah lihat ya, di retail mungkin brand Aqua itu punya kemasan yang namanya kemasan yang ramah lingkungan gitu. Jadi Aquanya itu, ini kebetulan saya punya Aqua ya. Nah, yang saya beli bukan yang ramah lingkungan ya. Jadi karena lebih mahal. Jadi kalau yang ini kan ada tulisan Aquanya nih, ada Aqua gitu ya, ada birunya, warna birunya. Kalau yang itu enggak, kemasannya seems a bit more premium gitu ya. Karena nggak ada gambarnya, cuman ada embossnya gitu tulisannya bahwa itu adalah Aqua dengan kemasan yang ramah lingkungan gitu. Dan itu dijual dengan harga yang lebih premium. Lebih mahal sih, saya lupa lebih mahal berapa, saya juga nggak ngelihat gitu ya. Cuman karena tadi saya nggak begitu into that notion ya, maksudnya ya udah sih ambil yang biasa saya beli gitu ya, Aqua yang biasanya. Gitu ya tadi ya, terkait yang dengan Aqua tadi itu. Jadi ada di sini kalau misalnya perusahaan itu atau sebuah brand itu masuk ke beberapa segmen, itu mereka punya masing-masing produknya di masing-masing segmen tersebut. Itu kayak si Samsung tadi gitu ya. Mereka dari HP yang 1 juta sampai HP yang belasan juta itu ada gitu ya. Jadi unik ya. Jadi brand yang kayak gitu jadi unik gitu. Bagaimana bisa Samsung itu bisa jualan produknya ada di segmen yang berbeda tanpa menggunakan sub brand gitu ya. Kalian bisa cek ya, misalnya kayak misal si Xiaomi misalnya. Xiaomi punya yang namanya Redmi gitu ya. Gitu ya. Jadi saya ngerti mereka seberapa berbeda gitu ya. Cuman in terms of brand gitu ya, mereka udah cenderung berbeda gitu kan ya. Atau mungkin ada brand-brand lain juga gitu ya, yang mungkin kayak sister brandnya mereka gitu ya, sister brandnya. Jadi mereka punya brand sendiri untuk line up yang lebih murah gitu ya. Atau sebaliknya, untuk line up yang lebih premium mereka ngejual dengan brand yang berbeda gitu. Nah, Samsung ini uniknya adalah mereka nggak ngelakuin strategi itu, tapi the product still sells gitu ya. Jadi kayak misalnya ya dari Samsung S berapa tadi dengan yang HP paling low end tadi juga orang masih yang anggap itu sama-sama Samsung, dan kayak orang yang beli seri S dan lain sebagainya tadi itu nggak ngerasa bahwa dia itu sama dengan yang
beli HP harga 1 juta gitu. Aku sama-sama pakai Samsung sama dia gitu ya. Nggak kayak gitu juga gitu ya. Nah, itu adalah strategi yang unik ya, yang kita sebenarnya bisa analisis lebih dalam kenapa itu bisa terjadi, padahal brand-brand lain tuh menghindari kayak gitu ya. Jadi kalau dia ada disparity yang cukup signifikan dengan line up yang lain gitu, maka ada kecenderungan mereka bakal ngeluarin brand baru gitu ya. Contohnya kayak misalnya dulu Nissan dengan Datsun gitu ya. Datsun itu adalah brand yang akhirnya dibeli oleh grupnya Nissan gitu kan. Dan mereka melahirkan kembali brand Datsun itu sebagai brand yang lebih affordable gitu ya, lebih terjangkau harganya gitu ya, dengan fitur yang lebih minim gitu. Nah, itu untuk ngelindungin brandnya Nissan sendiri gitu ya, biar Nissan nggak dipersepsikan sebagai brand yang murah gitu. Dan sama ketika Nissan menciptakan line up produk yang premium banget, mereka juga nggak pakai brandnya Nissan gitu ya, mereka pakai brand Infiniti gitu. Kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu laku ya, tapi di luar sana mereka punya Infiniti. Jadi Infiniti itu lebih premium, sama kayak Toyota. Toyota itu punya Lexus ya, kalau yang di brand premiumnya. Cuman Toyota sendiri itu kayak Samsung tadi, gitu. Toyota itu ada yang murah banget ya nggak banget sih. Nggak ada mobil yang murah banget ya, 100 jutaan masih lebih gitu ya. Tapi di saat yang sama, mereka juga punya yang namanya Toyota Alphard misalnya. Toyota Alphard itu 1 miliar lebih gitu ya. Atau Land Cruiser gitu ya, yang mahal banget, saya nggak ngerti harganya berapa, mungkin 2 miliar lebih gitu ya, mahal banget, super mahal gitu. Jadi itu masih sama-sama under brand Toyota gitu ya. Nah, bayangin nih ketika misalnya ya orang yang pakai Land Cruiser gitu ya, harganya miliaran banget, parkir di sebelahnya orang yang pakai Toyota Agya misalnya. Apakah dia ngerasa bahwa aduh, sama-sama Toyota nih gitu? Kan enggak gitu ya. Nah, itu ya. Hal yang kayak gitu tuh yang harus lebih dianalisis lagi sih, dan saya yakin sebenarnya sudah banyak research di sana ya terkait dengan hal tersebut. Cuman hal tersebut membutuhkan teknik marketing dari masing-masing brand tersebut yang tentu juga tricky ya. Karena sama di brand Toyota pun mereka juga punya line up yang jauh lebih advance lagi, which is Lexus tadi ya. Lexus itu ada yang Lexusnya mirip si Alphard, ada Lexus yang modelnya mirip si Land Cruiser tadi itu gitu ya. Jadi ya itulah ya. Jadi di brand yang super premiumnya jadi kayak gitu. Nah, kemudian yang concentrated marketing itu yang cuman dia itu masuk di satu segmen aja gitu ya, di satu segmen aja. Jadi dia cuma masuk di segmen itu dan nggak masuk di segmen yang lain gitu ya. Jadi dia masuk di segmen yang misalnya dia cuma jualan yang di low end doang gitu ya. Ya udah di situ doang gitu ya. Dia nggak jualan yang HP yang mahal-mahal gitu. Atau dia cuma jualan di segmen yang medium gitu ya misalnya. Medium up ya misalnya. Kayak misalnya si Google Pixel gitu ya. Google Pixel itu kan serinya cuma satu gitu ya. Maksudnya dalam satu waktu cuma ada satu seri gitu. Jadi Google Pixel itu cuma dijual ya di harga segitu terus gitu ya. Jadi nggak ada Google Pixel yang jauh lebih murah daripada itu, nggak ada. Kalaupun ada selisihnya mungkin ya nggak banyak gitu ya, cuma 1 juta gitu ya. Mungkin Google Pixel yang seri sedikit lebih di bawahnya, ada yang Pro dan segala macam gitu ya. Nah, itu adalah contoh brand yang handphone yang mereka ngejual hanya di satu segmen aja gitu. Dan itulah ya the end of the session untuk strategic marketing ini gitu. Jadi emang cukup panjang tadi yang saya jelasin terkait dengan strategic marketing, dan harapannya sih kita nggak terjebak pada jargonnya marketing kan yang udah kita sering banget gitu ya ngomongin itu gitu ya, dan itu nggak ada, jargon itu nggak ada di um, apa namanya subjek yang lain ya, di jurusan yang lain gitu. This is only ours gitu kan. STP is so marketing gitu kan. STP itu jargonnya kita gitu. Tapi please, karena ini adalah jargonnya kita, STP itu punya kita banget gitu ya. Maka ya kita harus ngerti banget STP itu gimana dan proses di dalamnya itu seperti apa gitu ya. Jadi nggak cukup sekedar ngomongin segmentasi, targeting dan positioning gitu ya. Kenapa saya emphasize ini banget gitu ya? Karena ini terjadi banget ya, guys semuanya. Ke saya personal
gitu ya. Di mana di waktu itu saya cuma memahamin STP itu ya sekedar ngerti doang gitu ya. Padahal saya anak marketing ya. There was a time that I only mention STP, just STP gitu ya. I didn't know exactly what is inside the STP and how the process goes and so on and so forth gitu. Jadi udah kayak cuman ya segmentasi gitu ya, segmentasi bagi-bagi gitu, target oh ya udah nanti dipilih targeting, oh positioning ya udah positioning. Pertanyaannya adalah how gitu ya, how to do that exactly gitu ya. Kalau misalnya kita dihadapin sama kasus nih, apa yang mau kita lihat dari segmen tersebut ketika kita mau target gitu ya. Nah itu yang kita nggak bisa gitu kalau misalnya kita nggak belajar yang lebih strategik kayak yang tadi kita lakuin gitu. Walaupun dengan belajar kayak gini belum tentu kita juga udah langsung sama-sama frekuensi ya. Gitu. Makanya please kalau dari saya sih STP is key ya. STP itu nggak cuma jargon buat saya tapi itu ya ruhnya marketing ya. Jadi please nggak terjadi seperti yang dulu terjadi sama saya gitu ya dan juga terjadi di tingkat kalian gitu ya. Jadi please jangan sampai miss di STP gitu ya. Please kita harus paham banget sama yang namanya STP. Gitu sih ya saya kira. This is the end of the strategic marketing session.